Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Acara inti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Muharram Bapak Kiai Haji Agus Ali Masyhuri. Kepada Bapak Agus Ali dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. An Abi Darrin Jundub ibni Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabalin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Rawahu Tirmidzi. Ashabal fadilah, para kiai, sesepuh, bini sepuh yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 11 beserta jajaran guru yang hadir di siang yang penuh berkah ini. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia di sisi Allah, alhamdulillah di siang yang penuh berkah ini saya dipertemukan di majelis yang saya yakin penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan nanti senantiasa dijadikan nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa. Seluruh yang hadir saya doakan menjadi santri-santri yang kokoh spiritual mapan intelektual. Dengan untaian doa Allahumma sholli ala Muhammad. Password siang ini tolong disiapkan catatannya. Belajarlah dari masa lalu, hiduplah masa kini dan rencanakan masa depan. Understand? Belajarlah dari masa lalu, hiduplah masa kini dan rencanakan masa depan. Yakinlah bahwa semangat Al-Quran adalah semangat kemajuan dan peradaban. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejalan dengan pesan suci surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq.
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini sebagai revolusi ilmiah dunia pertama. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing gugah motone donya sing pijek dadi melek. Yang merubah bangsa dan suku yang biadab menjadi beradab. Understand? Bisa dilanjut. Semangat Al-Quran adalah semangat kemajuan dan peradaban. Dari ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, saya ulangi, dunya sing pijak dadi melek. Dunia yang penuh kebiadaban dan tiran menjadi beradab, mengusung nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Maka di siang yang penuh berkah ini, tolong dicatat ini, untuk mengukur kemajuan sebuah bangsa, untuk mengukur kemajuan sebuah masyarakat, ada 4 standar. Yang pertama, untuk mengukur kemajuan sebuah bangsa, kemajuan sebuah negara, kemajuan masyarakat, bisa diukur dari kualitas pendidikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jaya dan tidaknya Indonesia 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, sangat ditentukan sejauh mana kualitas pendidikan di Indonesia pada hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sangatlah cerdas beliau Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah punya satu tesis. Tidak ada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Wali santri yang hadir di siang yang cukup panas ini, apa artinya kita mewariskan PT, CV, pabrik, mobil, sawah, tambak kepada anak-anak kita, manakala kita tidak mampu meninggalkan warisan pendidikan yang cukup dan memadai. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, untuk mengukur kemajuan sebuah bangsa, untuk mengukur kemajuan sebuah masyarakat, tolok ukurnya yang kedua adalah minat baca. Cukup menyesakkan dada, cukup memprihatinkan minat baca bangsa kita bila dibanding dengan negara-negara tetangga masih jauh. Minat baca bangsa kita tidak ada 1% dari jumlah penduduk yang ada. Masih kalah dengan lomba joget, masih kalah dengan kegiatan-kegiatan yang tidak mengusung nilai-nilai edukasi, masih kalah dengan banyaknya anak-anak kita yang ngerumpi di jalan di jam efektif. Yang ketiga, untuk mengukur kemajuan sebuah bangsa, untuk mengukur kemajuan sebuah masyarakat, tolak ukur yang ketiga adalah jumlah toko buku. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita berjalan dari depan SMA sini sampai ke Gerahadi sana sama saya. Mari kita hitung berapa jumlah toko bukunya, berapa warung kopinya. Apalagi akhir-akhir ini ada istilah warung kopi pangku. Kalau kopinya biasa, yang luar biasa mangkunya.
Ini berarti anak-anak SMA ini tahu warung kopi Pangkun. Berapa warung nasinya, berapa jumlah bukunya, toko bukunya. Gak usah mendatangkan pakar, gak usah mendatangkan ahli pendidikan. Insya Allah orang yang mempunyai standar pendidikan yang sederhana saja bisa menyimpulkan tentunya banyak warung nasinya daripada jumlah toko bukunya. Bisa dilanjut. Yang keempat adalah jumlah perpustakaan. Saya ini keliling, Mas Imam. Alhamdulillah saya ini keliling, bukan sekedar Timur Tengah, Eropa itu rata-rata. Beberapa negara-negara bagian yang ada di Amerika. Yang saya lihat pertama jumlah toko buku dan perpustakaan. Saya bandingkan saya masuk UI, ITB, IPB, UGM, UNER, ITS. Kopiah saya miring gini. Padahal ini sangat menentukan kualitas pendidikan, minat baca masyarakat, jumlah toko buku dan jumlah perpustakaan. Bisa dilanjut. Jangan mengharap dan jangan percaya ada orang hebat manakala miskin baca. Di Surabaya kota ada tulisan buku jendela dunia. Barang siapa ingin mengetahui dunia, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini sebagai revolusi ilmiah pertama di dunia yang membuka mata dunia yang bijak menjadi melek, yang merubah bangsa, suku, masyarakat yang biadab menjadi beradab. Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat Al-Quran adalah semangat kemajuan dan peradaban. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ingat apa yang dikatakan beliau Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, la ghina kal aqli wala faqra kal jahli wala mirasa kal adab wala dhahira kal musawarah. Saya mencatat guru agama mantuk-mantuk dok. Tiada kekayaan la ghina kal akli, tiada kekayaan yang melebihi akal. Apa artinya kita punya mobil mewah, uang banyak, istri cantik, manakala akal kita tidak sehat? Adik-adik yang bodinya standar-standar ini, kira-kira ada yang mau saya dapatkan laki-laki yang ganteng, kaya, tapi akalnya tidak sehat? Bila ada yang mau saya naikkan mobil saya periksakan, insya Allah akalnya tidak sehat. La ghina kal aqli, tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal. Mari akal kita ini, Allahumma sholli ala Muhammad. Wong yang ngundang namanya SMA ya, bakasannya tentang keilmuan.
Maksud seperti ngaji di kampung. Paslon, upasi ono alun-alun. Mari akal kita ini kita isi dengan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu. Tidak mau balik pidato. Yang penting itu ilmu agama, matematika, fisika, kimia juga penting karena tidak menjadi pertanyaan kubur. Kalau ada mubalek begini tipenya, tolong disetorkan ke Bumi Sholawat sana. Saya rehabnya dulu. Apa sebab? Nek ono dokter nanggung kurbani pasien. Nek ono mubalek ilmu ni nanggung kurbannya adalah umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulangi, nek ono dokter ilmu ni nanggung alias jumpon kurbani pasien. Nek ono mubalek strip miring kiai ilmu ni nanggung kurbannya umat. Contoh, ono dokter ilmu ni nanggung nangani pasien diare utang ising. Wah, semangat dokterin cukup bodrek. Saya tanya, tidak mendahului ketentuan Allah. Kira-kira pasien ini diarenya mampet atau kukut? Jangan menentang sunnatullah. Sunnatullah tidak pernah berubah. Di antara hukum sunnatullah adanya hukum sebab akibat. Karena malas belajar jadi goblok. Lola. Tola. Ngadepi ujian tidak mau mikir di lotre. Atau lo benek bajunya itu dihitung. Kalau atas itu A, bawahnya lagi B, bocor mana kerabat A. Jangan menentang sunnatullah. Sunnatullah tidak benar berubah. Di antara hukum sunnatullah adanya hukum sebab akibat. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Wala fakro kal jahli. Tiada kefakiran yang lebih menyedihkan daripada kebodohan. Tak terjemahnya bahasa pojok kampung, bahasa GTV. Melarat dunya ya loro ya seloro. Melarat ilmu luwe soro. Coba mari kita lihat, mari kita berpikir cerdas, objektif, rasional dan wajar. Mari kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Hong Kong, di Malaysia, di Saudi Arabia, di Taiwan. Mengapa saudara-saudara kita yang di luar negeri rata-rata menjadi tenaga kerja rendahan, yang wanita menjadi PBB, persatuan babu-babu? Mengapa? Sing lanang dadi kuli, sing wedok dadi babu. Kita tidak perlu marah-marah menyalahkan menteri tenaga kerjanya, nyalakan pemerintah, tapi dituntut berpikir wajar, rasional, objektif. Itu semua bukan sebab tapi sudah merupakan akibat. Di antara sebab yang mendasar karena kita miskin ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sisi lain orang-orang asing yang ada di negara kita banyak yang menjadi tenaga ahli. Ada orang Jepang, Korea, Amerika, Belanda, Taiwan.
Yang ada di negara kita ini banyak menjadi tenaga ahli. Kalau dilihat Akas dan Rusoi, Akas kuli sama tenaga ahli. Mengapa kuli murah gajinya, tenaga ahli mahal gajinya? Itu semuanya yang membedakan adalah ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki Pak Muli sini ngerti mantu-mantu. Jalan tol Surabaya Gempol, maaf, itu tenaga ahlinya dari Korea. Sing ngosong wedi wong Tulangan Sidoarjo. Nek didelok Akas lan Ruso kuli dari tenaga ahli. Tapi kondisi real fakta berbicara, tenaga ahli mahal gajinya, kuli murah gajinya. Itu semuanya yang membedakan adalah seluruh yang hadir saya doakan kaya ilmu. Tidak cukup diamini. Sopo ae sing kepengin sugih ilmu harus kaya baca. Luwe-luwe kiai kok miskin baca. Pidato ini pancet ae Maulid Nabi badhe Masjid Galilei laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Digorono-rono. Kecilik dadi mubalek sampai tuwek sing ditokno laqad kana lakum fi Rasulillah. Tapi nek kaya baca mengalir, Pak. Pidato tidak perlu siap materi, setek metu wis. Seluruh yang hadir saya doakan kaya ilmu. Kuncinya harus kaya baca. Buku adalah jendela dunia. Bila ingin mengetahui dunia, bacalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki kono papane saya tulis. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Manusia ini hendaknya Masya Allah mau membaca. Apa yang dibaca? Satu, firman Allah. Dua adalah Masya Allah alam semesta dan sosial. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak di Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sudirat. Baru fadzakir. Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan-kapan saya sama nundang khusus ada wali santana SMA tok. Tak bedai ayat ini. Bagaimana menurut pendekatan fisika? Mengapa di sini yang disuruh mikir kok ndelok iku unta, duduk bedes? Inilah kehebatan Al-Quran. Semangat Al-Quran adalah semangat kemajuan, semangat ilmu pengetahuan, semangat peradaban. Karena kondisi masyarakat di mana Al-Quran diturunkan, di sana banyak binatang yang namanya unta. Supaya nyambung pesan-pesan Insya Allah Al-Quran kepada masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Selain unta itu mempunyai banyak kelebihan-kelebihan bila dibanding dengan binatang-binatang yang lain. Unta satu sampean kasih minum 2 drum itu mampu, karena punya kantong air. Kalau pada tumbuh-tumbuhan, lihat tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu merupakan Masya Allah kantong air ilmiah.
Mengapa banyak kota-kota banjir? Karena penghijauannya gagal. Allahumma sholli ala Muhammad. Pohon-pohonnya ditebang, digali bangunan, insya Allah salurannya tidak ditata. Coba itu hutan-hutan kota masih ada, masih banyak pohon-pohon besar. Karena pohon itu merupakan kantong air alami, insya Allah tanpa rekayasa sedikit pun. Akar-akar yang ada di dalamnya mampu menghimpun air yang jumlahnya banyak sekali. Bahkan saya bisa bicara ilmiah, kalau ada pohon besarnya sekian mampu menampung air sekian. Sama diterangkan ini kok tip-tip doa. Tak dongakno sugih kabeh. Sing utang-utange iki tak dongakno iso nyaur. Wong niki wau kula jemput kali guru agama wong tarik kono cik badminton. Jadwal saya lali, saya anggap gak ada siang ini. Badminton tenono sik. Iki yo penting olahraga. Sebab saya kakek kiai greges. Kalau nak ceramah rono-rono terus fisiknya tidak diramut. Oh pidato rono-rono saudara, saudari, sual bedah ngarep guru. Tapi fisiknya tidak diramut, kondisi Masya Allah kesehatan tidak dijaga, greges. Di tengah-tengah umat pidato bereset, muni bapak-bapak keliru bebek yang keluar. Acara ini bentul-bentul meriah. Ya jangan dimarahi, bukan salah, karena mubaleknya darah tinggi. Orang kalau sudah kena darah tinggi, lidahnya ketarik. Bila berbicara tidak bisa titis, maksudnya ngomong betul-betul beresep, bentul-bentul. Acara ini bentul-bentul meriah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak tungakno sugih kabeh. Wala mirasakal adab. Tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Iki wali-wali santri, wali-wali murid, tolong dicatat. Apa artinya sampai mampu meninggal warisan pabrik, PT, CV, uang, tambak, sawah kepada anak-anak panjenengan, manakala panjenengan tidak mampu meninggalkan warisan pendidikan yang cukup dan memadai. Kena ngene contohnya, nek zaman biyen di Indonesia ini, di Surabaya, ijazah SD wis dadi lurah, tanda tangannya gak podo, stempelnya bisa ya arep-arep wong dodol sawah. Tidak mustahil insyaallah di otonomi daerah insyaallah dalam meningkatkan pelayanan publik supaya pelayanan bagus, lurah harus sarjana S1. Hari ini tidak bisa jadi dosen, dosen minimal S2. Teman-teman saya yang sudah kadung jadi dosen yang S1 tidak mau kuliah lagi, digeser pak, pakai nyapu-nyapu, noto duluan, ngeladeni tamu. Serius, saya bicara serius. Ini guru-guru ini yang sudah S2 saya doakan bisa S3. Yang sudah S3 ditingkatkan lagi S lilin, lumayan daripada S teler. Tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan.